Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita masih tentang peningkatan potensi diri. Dan 3 hal di dalam peningkatan potensi diri, yaitu perlunya kesadaran diri terus-menerus, peningkatan kapasitas kemampuan atau sesuatu yang udah kita miliki, dan juga memilih atau meningkatkan kapasitas pilihan untuk menambahkan peningkatan potensi diri. Kita tiba di pilihan untuk berdisiplin diri. Mengapa kita perlu memilih berdisiplin diri? Karena memilih berdisiplin diri itu adalah kita bisa fokus dan bertahan. Karena orang yang sukses rata-rata atau hampir semuanya adalah orang yang punya disiplin diri. Pada segmen sebelumnya, disiplin diri, saya berbicara tentang mengetahui hal-hal yang penting di dalam hidup kita, lalu menyingkirkan semua dalih atau alasan, lalu mengambil tindakan walaupun belum menyukai tindakan itu. Dan jangan membiarkan kita distraction atau teralihkan kepada hal-hal yang tidak bernilai atau tidak berharga atau tidak penting. Nah, sekarang saya lanjutkan. Orang yang berdisiplin diri, dia adalah orang yang sadar waktu, memiliki kesadaran akan waktu. Tidak pernah orang yang berdisiplin diri, dia tidak menyadari waktu. Orang-orang sukses adalah orang yang sadar akan waktu. Mereka tahu cara menghabiskan waktu dengan baik, dan bahkan dia menghargai setiap menit. Setiap menit bagi diri orang-orang sukses sangat bernilai. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan agar kita sadar akan waktu dan menghargai waktu. Yaitu, yang pertama, kita perlu menetapkan ekspektasi di awal. Pernah nggak kita sadar bahwa dalam menyelesaikan suatu tugas seringkali sama dengan waktu yang dialokasikan? Misalnya, kalau kita melakukan tugas 1 hari, maka akan selesai 1 hari. Kalau kita mengatakan tugas ini selesai 2 jam, maka 2 jam akan selesai waktu tersebut. Jadi, mulailah menetapkan ekspektasi, mulailah menetapkan harapan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain di awal. Begitu kita menjadikan hal ini sebagai kebiasaan rutin, kita bisa menekan waktu yang kita alokasikan dan terus-menerus menekannya, sehingga kita tahu seberapa efisien kita dalam menggunakan waktu. Kemudian kita akan tahu seberapa cepat kita bisa menyelesaikan sesuatu dan menetapkan kerangka waktu yang agresif tetapi realistis untuk menghadiri pertemuan-pertemuan atau menyelesaikan tugas-tugas. Lalu yang kedua, tetapkan tenggat waktu secara eksternal. Begitu banyak hal yang kita lakukan sebenarnya tanpa tenggat waktu. Sebagai akibatnya, banyak hal yang jadi tertunda dan banyak yang mengambang-ngambang di daftar to-do list kita atau di daftar yang perlu kita lakukan. Inilah mengapa kita perlu memberikan tenggat waktu untuk hampir semua hal yang perlu kita selesaikan. Tiap minggu seharusnya kita membuat jadwal, menentukan apa yang perlu diselesaikan, dan kita memberikan tenggat waktu. Bahkan tiap hari pun kita perlu meletakkan
menyediakan selembar kertas untuk tenggat waktu yang harus kita kerjakan. Dan tenggat waktu itu dapat menciptakan kesadaran waktu bagi diri kita secara pribadi dan membuat mental kita jadi lebih maju. Jadi, pengharapan atau ekspektasi dan tenggat waktu adalah teman yang baik untuk sebuah orang yang berdisiplin. Cobalah gunakan kedua hal itu dan yakinlah bahwa kita akan takjub dan kita akan melihat kapasitas disiplin diri kita dan tanggung jawab penggunaan waktu kita akan semakin meningkat. Lalu hal yang berikutnya di dalam disiplin diri adalah mampu bertahan walaupun menghadapi hal yang menyakitkan. Bertahan meski menyakitkan. Untuk menjadi orang sukses, kita perlu melakukan semua hal yang harus dilakukan. Bahkan ketika itu sangat menyakitkan. Disiplin diri bagaikan bensin yang menjaga kita terus bergerak. Disiplin diri adalah bahan bakar untuk kita terus mau melangkah maju meskipun masalah menghadang. Itu adalah kekuatan untuk kita bertahan. Dan disiplin diri adalah kualitas dari seorang pemenang. Seorang pemenang mampu bertahan di tengah kesulitan. Seharusnya setiap pagi kita katakan sama diri sendiri gini, hari ini tidak akan selesai sebelum saya menyelesaikan apa yang harus saya lakukan hari ini. Jangan selesaikan hari kita sebelum hal-hal yang kita putuskan untuk kita lakukan telah selesai. Hormatilah diri kita sendiri sehingga kita bisa menjaga janji-janji yang kita buat di pagi hari. Kita tidak bisa mengelola hidup kita bila kita tidak mampu mengelola diri sendiri. Kita tidak bisa memaksimalkan potensi diri sendiri bila tidak meningkatkan kedisiplinan. Hidup akan terus menjadi lebih sibuk dan hidup akan terus lebih rumit. Saat ini di dalam usia saya yang sudah dekade kelima, saya menyadari bahwa akan banyak hal-hal yang harus saya lakukan. Bahkan bila saya pun mencapai umur 100 tahun, saya sadar bahwa tidak ada cukup waktu untuk mencapai semua impian yang saya miliki. So, kita tidak bisa memiliki lebih banyak jam dalam sehari. Jadi, apa yang kita lakukan? Dua hal. Yang pertama, kita bisa mengembangkan potensi disiplin diri kita sehingga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin waktu yang kita miliki. Yang kedua, kita perlu meningkatkan kerjasama dengan orang lain. Relasi dengan orang lain membentuk kemitraan. Untuk meningkatkan disiplin diri, kita nggak perlu jadi orang kaya. Kita nggak perlu jadi orang jenius. Kita nggak perlu lahir dari keluarga yang hebat. Kita tidak perlu punya bakat yang luar biasa untuk mendisiplin diri kita. Kita hanya perlu berfokus dan bertahan. Salam meningkatkan disiplin diri. Salam untuk berfokus dan bertahan. Dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorcha.